Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Hikmah Ilmu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kehidupan kita. Nah, kali ini kita yang menceritakan kisah Kiai Haji Ali Mas'ud, yakni seorang ulama Sidoarjo yang memiliki karomah ilmu laduni. Langsung saja tanpa basa-basi. Jadi Kiai Haji Ali Mas'ud adalah sosok ulama dari Pagerwojo, Bunduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang memiliki karomah ilmu laduni menarik untuk dikulik. Pasalnya kiai yang lebih dikenal dengan sapaan Mbah Ud ini merupakan salah satu kiai yang diberi pangkat kewalian. Sehingga wajar kisah hidupnya hingga kini kerap diperbincangkan di kalangan masyarakat. Bahkan kuburannya di areal makam Islam Pagerwojo, Sidoarjo selalu ramai diziarahi, terutama saat malam Jumat Legi. Banyak riwayat menceritakan yang berkembang di tengah masyarakat terkait karomah yang dimiliki Mbah Ud. Apalagi ia juga dikenal sebagai ulama yang punya kebiasaan yang tiada biasa. Tak pernah betah di rumah, keliling dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Konon ceritanya jika ada rumah yang didatangi Mbah Ud, oleh warga dijadikan penanda atau peringatan bagi pemilik rumah itu. Sepanjang hidupnya Mbah Ud dikenal sangat ringan tangan, menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur untuk memecahkan problematika umat Islam. Mbah Ud ikut berkiprah menyebarkan Islam dengan berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Bahkan jarang yang tahu Mbah Ud juga sebenarnya pantas disebut ilmuwan, sebab ia memiliki 200 karya. Tapi tidak ada yang tahu karyanya itu kecuali cucu-cucunya. Konon ada salah satu sang cucu diajari Mbah Ud di dalam kapal selama perjalanan naik haji. Dan kelak sang cucu mewarisi spirit keilmuan yang tinggi. Banyak orang-orang yang tak mampu menjangkau ilmunya sehingga hanya memandang keanehannya saja. Apalagi ketika ia berbicara tentang biologi molekuler. Mbah Ud memang tak seperti kiai-kiai lainnya yang memiliki atau membangun pesantren. Namun demikian, muridnya tersebar di seluruh penjuru Jawa dan luar Jawa. Menurut Hidayatullah, salah satu cucu keponakan Mbah Ud, kakeknya ini memang tidak mau langsung membuka pesantren, katanya. Kalau menyiarkan agama Islam secara langsung tidak, tapi beliau memberi ujangan kepada siapapun tamunya yang datang. Beliau juga menjadi rujukan kiai yang ada di Jawa Timur untuk memecahkan masalah terkait agama Islam. Jelasnya, menurutnya Mbah Ud lahir pada tahun 1908 di Sidoarjo. Ali Mas'ud kecil yang masih berusia 5 tahun saat itu sudah menunjukkan kelebihannya. Dia tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca menulis, namun bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Sehingga wajar kalau beliau jadi rujukan kiai di Jawa Timur untuk memecahkan masalah keislaman. Gus Ud mempunyai ilmu laduni sehingga beliau memiliki kelebihan dibanding orang lain pada kebanyakannya. Sampai beliau wafat pada tahun 1979 sampai sekarang. Banyak yang berziarah ke makomnya, terutama malam Jumat Legi, papar Hidayatullah. Sementara itu Kiai Haji Jamaluddin dari Jombang. Mbah Ud sering singgah di Masjid Mojo Agung di Jombang. Konon beliau, kata Cak Nun, yakni MH Ainun Najib, ditugasi menjaga Bani Saiban sewaktu di masjid tersebut. Mbah Ud kerap mengambil uang di saku jamaah. Tetapi ya, ajaibnya setelah diambil, rezeki orang itu malah makin berlimpah.
Karenanya kalau orang melihat Mbah Ud berseliweran di Masjid Mojo Agung, maka orang-orang itu sengaja bersiap-siap membawa uang ditaruh di sakunya. Tak hanya itu, perilaku Mbah Ud juga sulit dipahami masyarakat dan dianggap aneh. Pasalnya, Mbah Ud juga kadang pipis di kamar mandi masjid. Kadang setelah berwudu baru ia pipis, dan banyak lagi keanehan lainnya. Bagi warga Sidoarjo, Mbah Ud merupakan ulama yang tidak menyandang gelar. Pasalnya, sebagai orang yang memiliki kelebihan, dia tidak mau menunjukkan, bahkan dalam turut menyiarkan agama Islam. Dia menggunakan kelebihannya itu untuk memberi pemahaman bagi umat muslim dan non-muslim. Diceritakan Mbah Ud juga pernah menulis surat ke Kiai Haji Rodi Kirain terkait permasalahan yang ditanyakan. Karena dia tidak bisa menulis di atas kertas, dia pun torehkan pensil membentuk garis bergelombang. Anehnya Kiai Haji Rohdi bisa mengerti guratan pensil yang dibubuhkan Mbah Ud itu. Warga yang lain menyebut Mbah Ud bukan hanya ulama yang mempunyai kelebihan, bisa mengobati orang sakit dan kelebihan lainnya. Namun beliau juga ikut menyiarkan Islam melalui pemikirannya. Banyak cerita mengatakan jika Mbah Ud adalah waliullah yang jadab, yang artinya suatu makom yang ada dalam keadaan di luar kesadaran seseorang. Suatu ketika seorang warga Kauman Sidoarjo didatangi Mbah Ud. Tanpa basa-basi Mbah Ud nyelonong masuk rumah. Di rumah itu ternyata ada salah satu keluarganya meninggal dunia. Tiba-tiba Mbah Ud mengucapkan husnul khotimah. Nah, ucapan itu berarti mati dalam keadaan terbaik. Ini dilontarkan oleh Mbah Ud beberapa kali dalam mulutnya. Setelah itu, Mbah Ud langsung pergi dari rumah orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan cerita malam ini bisa menjadi inspirasi buat kita, nasihat buat kita, dan apa yang kita bisa petik dari cerita ini ya mungkin banyak. Ya, salah satunya tawadu, ya sifat tawadu tidak menunjukkan suatu kelebihan kita, tidak menunjukkan apa yang kita bisa, ya, akan tetapi memasrahkan segala urusan kepada Allah sehingga Allah sendiri yang memamerkannya. Ya, kiranya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.